Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Bu Rosi. Kali ini saya akan berbicara tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Jadi, sebelum Anda nanti melaksanakan pendidikan kesehatan, terlebih dahulu kita belajar sebetulnya konsep dari pendidikan kesehatan itu apa sih ya. Nanti kita akan belajar satu persatu apa itu Penkes, bagaimana caranya, kemudian apa saja yang harus dilakukan ya. Ya, jadi di sini hal pertama yang harus kita ketahui adalah disebutkan apa itu pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan merupakan suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Jadi memang Pemkes itu hanya bicaranya soal bidang kesehatan. Kemudian dilihat dari segi pendidikan, pendidikan kesehatan adalah suatu praktek pendidikan, ya. Jadi oleh sebab itu konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan. Jadi tidak pada bidang yang lain, hanya satu, yaitu bidang kesehatan saja. Tuh, makanya disebut dengan pendidikan kesehatan karena memang yang didalami, yang dibahas, yang dilakukan semuanya menyangkut bidang kesehatan. Lanjut. Sedangkan apa sih yang disebut dengan penyuluhan kesehatan? Jadi di sini pengertian dari penyuluhan kesehatan adalah suatu proses belajar untuk mengembangkan pengertian yang benar dan sikap yang positif dari individu atau kelompok kesehatan yang bersangkutan mempunyai cara hidup sehat atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Itu ya, jadi memang kalau dilihat gambarnya, satu sebagai penyuluh, yang lainnya sebagai responden atau orang-orang yang diberikan penyuluhan. Jadi memang harapannya setelah diberikan penyuluhan, mereka itu punya cara hidup sehat atas kesadaran. Jadi hidup sehatnya itu karena sudah sadar secara mandiri dan juga berdasarkan kemauannya sendiri. Di sini apa saja sih dari tujuan pendidikan kesehatan atau penyuluhan? Ya, di sini tujuannya adalah harapannya para peserta dapat memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan, termasuk di dalamnya cara hidup sehat dan teratur. Nomor 2, peserta didik diharapkan dapat memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Yang ketiga, peserta didik dapat memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan juga perawatan kesehatan. Jadi memang nantinya
setelah diberikan penyuluhan, peserta diharapkan dia punya keterampilan khusus untuk bagaimana cara memelihara kesehatan. Kemudian bagaimana dia bisa menolong orang lain dalam bidang kesehatan, atau bagaimana dia dalam merawat kesehatannya secara mandiri, itu juga bisa ya. Jadi harapannya keluar dari setelah Penkes, harapannya dia tahu apa itu yang diberikan oleh penyuluhnya, dan dia bisa menularkan kepada orang lain, atau juga dia bisa bertambah secara secara pengetahuannya, keterampilannya gitu. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat memiliki kebiasaan dalam hidup sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. Jadi maksudnya begini, setelah dia mengalami atau mendapatkan penyuluhan, besoknya atau setelah dia keluar dari tempat penyuluhan, maka harapannya dia memiliki kebiasaan yang sudah sesuai dengan syarat kesehatan. Artinya dia karena sudah mendapatkan penyuluhan, pengetahuan dia sudah berubah, sehingga secara otomatis dia akan merubah kebiasaannya, dan nanti hasilnya, goalnya, dia punya kebiasaan hidup sehat, dan kebiasaan yang tidak sehat sehari-hari sudah dia tidak lakukan kembali. Tujuan yang terakhir, peserta didik diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya adalah setelah dia sudah mendapatkan penyuluhan, kemudian dia menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak hanya dilihat atau tidak hanya dia simpan sendiri, tapi kemudian dia memiliki kemampuan untuk menularkan kepada orang lain juga dalam kehidupan sehari-harinya ya. Jadi itu 5 tujuan Penkes yang harapannya apabila Anda melakukan penyuluhan, kelima tujuan tersebut harus tercapai. Kalau semua tercapai, artinya penyuluhan Anda efektif, efisien, dan tepat sasaran serta berguna. Yang berikutnya, peserta didik diharapkan dapat memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan yang seimbang. Jadi mungkin contohnya ini apabila ada penyuluhan tentang makanan sehat, berarti harapannya nanti peserta didik bisa makan makanan yang bergizi sehingga tinggi badannya bertambah, berat badan juga bertambah atau seimbang, karena memang dia sudah diajari untuk menyusun bagaimana seimbang gitu ya. Kemudian nomor 7, peserta didik dapat mengerti dan menerapkan prinsip-prinsip pengutamaan pencegahan penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan. Jadi kalau dia sudah punya pengetahuan tentang pencegahan penyakit, dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana caranya supaya dia terhindar dari penyakit itu ya. Kemudian yang ke-8, peserta didik dapat memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dan luar. Jadi setelah dia mendapatkan penyuluhan, maka dia punya daya tahan terhadap pengaruh. Misalkan dia sudah diberitahukan tentang bagaimana bahaya merokok. Pada saat dia mungkin kembali ke masyarakat, kemudian ada orang yang mengajari dia merokok, maka dia sudah bilang, oh enggak, saya enggak mau merokok lagi karena saya sudah diberikan penyuluhan apa sih efek samping dari merokok, sehingga dia tidak mau merokok kembali, seperti itu ya. Kemudian
Peserta didik dapat memiliki tingkat kesegaran jasmani dan derajat kesehatan yang optimal serta mempunyai daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit. Jadi misalkan di sini apabila dia sudah punya pengetahuan tentang kesehatan, maka dia akan mengoptimalkan meningkatkan derajat kesehatannya dengan banyak berolahraga sehingga dia punya daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit dan akhirnya dia tidak mudah sakit ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang perencanaan pendidikan kesehatan. Jadi, suatu penkes atau suatu penyuluhan harus direncanakan sematang mungkin sehingga nantinya tepat sasaran, kemudian sasarannya paham, pada saat Anda evaluasi semuanya berhasil itu. Yang pertama adalah kita harus pengenalan lokasi penyuluhan. Pada saat Anda melakukan pengenalan lokasi penyuluhan, Anda harus kenal dulu masyarakatnya seperti apa. Jadi, pada saat Anda mengenal masyarakat, di sini harus dikenal, harus dikaji bagaimana masyarakatnya dilihat dari segala sisinya, dari sisi sosialnya, sisi ekonomi, segi pendidikan, semuanya harus Anda kaji. Sehingga variabel yang perlu Anda ketahui sebelum Anda melakukan penyuluhan adalah berapa jumlah penduduknya, bagaimana keadaan sosial, budaya, dan ekonominya. Jadi ini dilihat dari apakah ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mungkin terjadi atau dikembangkan di daerah tersebut, atau secara ekonomi bagaimana mereka mata pencahariannya, apakah sebagai petani semuanya, apakah pedagang, apakah ada yang pegawai negeri, apakah ada yang wira swasta. Itu memang harus kita kaji sebelum kita melakukan penyuluhan atau penkes. Kemudian bagaimana pola komunikasi yang terjadi di masyarakat. Misalkan masyarakat akan mau berkumpul apabila dia diberitahu oleh lurahnya atau oleh tokoh masyarakatnya siapa atau oleh tokoh agamanya siapa. Jadi komunikasi yang nanti Anda lakukan dengan masyarakat itu akan baik, dan juga nanti pada saat Anda melakukan penkes itu semuanya akan datang ya. Kemudian sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi misalkan masyarakat itu kalau misalkan mau dilakukan penyuluhan tentang bahan X, mereka sudah punya apa, apakah tinggal dikembangkan ataukah harus diberi, ataukah harus bekerja sama dengan mitra. Nah, itu harus kita ketahui sebelum kita melakukan pendidikan kesehatan. Yang berikutnya, pada saat Anda pengenalan lokasi, boleh Anda melibatkan petugas kesehatan dalam melaksanakan penyuluhan. Siapa saja contohnya? Anda boleh mengambil misalkan dokter, perawat, atau bidan yang ada di wilayah tersebut, atau bahkan kader kesehatan posyandu juga boleh, yang tentunya yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan wilayah. Pada saat proses pengenalan wilayah, Anda harus mengetahui benar situasi lapangan yang akan Anda tuju. Ya, jadi perlu dikaji bagaimana lokasinya, di mana. Apakah lokasinya termasuk lokasi terpencil, ataukah dia berada di daerah datar, ataukah di pegunungan, ataukah jalur transportasi umum. Kemudian pada saat Anda datang ke wilayah tersebut, kira-kira di wilayah tersebut itu sedang musim apa? Apakah di situ ada sedang musim hujan,
atau sedang musim kemarau, atau merupakan daerah kering atau cukup air, kemudian daerah banjir atau daerah perbatasan antara daerah yang satu dengan yang lain, karena ini penting berhubungan dengan kebutuhan atau persiapan yang Anda akan lakukan ya. Kalau misalkan dia termasuk daerah penghujan, berarti Anda berpikir saya penyuluhan harus waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian bagaimana cara kira-kira akses yang memudahkan masyarakat datang ke tempat penyuluhan tersebut. Itu betul-betul harus diperhitungkan. Atau kalau misalkan daerah perbatasan, kira-kira petugas yang akan memberikan penyuluhan itu untuk transportasinya bagaimana untuk ke wilayah tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita menentukan wilayah, yang berikutnya adalah menentukan prioritas. Jadi, prioritas yang kita rencanakan dalam penyuluhan harus sejalan dengan prioritas masalah. Nah, di sini penentuan prioritas didasarkan pada beratnya dampak, sehingga perlu diprioritaskan penanggulangannya, kemudian bagaimana pertimbangan secara politis dan pertimbangan dengan sumber daya yang ada. Di sini harus betul-betul diperhitungkan prioritasnya apa saja setelah Anda melakukan analisis wilayah dan juga analisis penduduk ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan yang akan dipilih harus jelas. Jadi Anda kepengen apa aja. Misalkan sebagai contoh, saya ingin penyuluhan yang sudah dilakukan nantinya bertujuan untuk menurunkan angka kematian pada ibu hamil. Realistis, maksudnya bisa dicapai dalam waktu 1 tahun itu menurun sekian persen, misalkan seperti itu. Jadi realistis maksudnya kita tidak bisa tuh namanya penyuluhan tahun 2020 tapi nanti hasilnya akan Anda ukur 10 tahun kemudian. Nanti kan kesulitan bagaimana cara mengukurnya. Kemudian program yang dikembangkan itu harus diperhatikan. Seberapa jauh penyuluhannya, tujuannya apa, kemudian kegiatannya apa saja, dan bagaimana hasil penyuluhan waktu itu. Jadi bisa jadi setelah Anda melakukan penyuluhan di sebelumnya, kemudian Anda setelah itu mau evaluasi, nah nanti akan ada informasi, oh ada penyuluhan yang berikutnya adalah tujuannya ini seperti itu ya. Jelas ya sampai slide ini. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah menentukan sasaran penyuluhan. Sasaran program dan sasaran penyuluhan tidaklah harus selalu sama. Dalam penyuluhan yang dimaksud sasaran adalah individu atau kelompok yang akan diberikan penyuluhan. Kemudian penentuan kelompok menyangkut pula strategi yang akan dilakukan. Jadi Anda harus tentukan dulu. Kalau dia misalkan secara individu, berarti ya bukan penyuluhan, tapi Anda sifatnya adalah bimbingan. Kalau dia kelompok, berarti Anda boleh penyuluhannya dengan ceramah atau juga dengan diskusi. Itu tergantung berapa jumlah kelompoknya. Kalau misalkan dia kurang dari 15, maka Anda lakukan penyuluhan dengan cara diskusi. Tapi kalau misalkan lebih dari 15, berarti Anda gunakan metodenya adalah seperti ceramah, supaya
lebih mengena dan juga lebih luas jangkauannya. Jadi memang ini nanti sasaran menentukan metode Anda pada saat memberikan penyuluhan kesehatan. Jadi harus dipahami betul bagaimana sasaran Anda ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan isi penyuluhan. Untuk isi penyuluhan harus dituangkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran. Walaupun Anda orang kesehatan, tapi kalau bisa berbicara pada saat sasaran Anda adalah sasaran kita lihat secara pendidikannya kurang, berarti gunakan bahasa yang betul-betul bisa dipahami oleh orang awam. Jadi tidak kemudian dengan bahasa medis yang mereka tidak paham, sehingga nanti penyuluhanmu malah tidak berguna dan tidak dipahami itu ya. Kemudian dapat dilaksanakan oleh sasaran dengan sasaran yang mereka miliki. Misalkan Anda akan melakukan penyuluhan tentang makanan pendamping ASI. Nah, kita boleh tuh, misalkan Anda mau bawa pakai masak, dia mau masak bagaimana cara bikin bubur, boleh itu gunakan sarana yang mereka miliki supaya itu lebih menarik ya. Kemudian dalam menyusun isi penyuluhan harus dikemukakan keuntungan jika sasaran melaksanakan apa yang dianjurkan. Tuh ya. Yang berikutnya adalah menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan. Metode atau cara bergantung pada aspek atau tujuan yang akan dicapai. Apakah aspek pengertian, sikap, atau keterampilan. Kemudian tujuan yang akan dicapai adalah pesan cukup disampaikan dengan lisan atau disampaikan melalui tulisan. Tujuan untuk mengembangkan sikap positif, sasaran perlu menyaksikan kejadian tersebut baik melihat langsung melalui film, slide, maupun foto. Yang nomor 7, memilih alat peraga atau media penyuluhan. Setelah menentukan metode, selanjutnya Anda tentukan media apa sih kira-kira yang akan digunakan. Tentunya yang memudahkan, kemudian yang menarik, kemudian yang bisa merangsang sasaran untuk datang ke tempat penyuluhan ya. Misalkan poster, leaflet, atau bisa juga dengan film dokumenter. Itu tergantung si pemberi penyuluhan mau menggunakan media apa. Nah, di sini setelah itu langkah nomor 8 adalah menyusun rencana penilaian atau evaluasi. Pada saat Anda melakukan penilaian atau evaluasi, yang pertama, pastikan dalam tujuan jelaskan secara khusus, mencantumkan waktu evaluasi, tempat pelaksanaan, dan juga kelompok sasaran yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, tentukan indikatornya atau kriteria yang akan dipakai dalam penilaian. Indikatornya pun harus jelas, harus bisa diukur. Kemudian perlu dilihat kembali apakah tujuan penyuluhan sudah sejalan dengan tujuan program atau belum. Kegiatan-kegiatan penyuluhan yang akan dievaluasi itu apa saja. Kemudian metodenya atau instrumennya itu apa saja yang akan dievaluasi. Tentukan siapa yang akan melakukan evaluasi. Kemudian perlu tidak sih sarana-sarana yang akan dievaluasi berkaitan dengan alat, biaya, tenaga, dan lain-lain. Kemudian apakah terdapat fasilitas kesempatan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang akan melaksanakan evaluasi tersebut. Terus, bagaimana rencananya untuk memberikan umpan balik dari hasil evaluasi ini kepada para pimpinan program. Jadi nanti Anda rumuskan, kemudian pada akhirnya nanti Anda laporkan ke pimpinan program hasil evaluasi yang sudah dituliskan. Yang berikutnya adalah menyusun rencana kerja atau rencana pelaksanaan. Di sini, pada saat Anda menyusun rencana penyelesaian, yang pertama adalah lakukan analisis situasi, meliputi wilayah, masalah, dan keadaan masyarakat. Kemudian tentukan prioritas masalahnya, tentukan tujuannya. Ya, setelah itu
Tentukan juga untuk sasarannya, apakah masyarakat umum, sekolah, ataukah kelompok masyarakat tertentu. Kemudian tentukan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Jangan lupa Anda tentukan metode. Pada saat Anda menentukan metode, Anda harus berpikir bahwa penyuluhan kesehatan saya harus mendapatkan atau menentukan atau meningkatkan perubahan pada tingkat kognitif, afektif, dan psikomotor dari sasaran yang akan saya berikan penyuluhan kesehatan atau Penkes. Kemudian tentukan media. Media merupakan sarana sangat penting sehingga nanti sasarannya juga tertarik dan juga ingin mengikuti Penkes ya. Media bisa seperti buku, poster, leaflet, film dokumenter, terserah apa saja kebutuhannya, nanti disesuaikan dengan tujuan dan juga informasi yang akan diberikan kepada sasarannya. Kemudian penentuan rencana penyelehan. Tentukan bagaimana tujuan penilaiannya, kemudian bagian apa dan program yang akan dinilai, kemudian rencana kegiatan. Rencana kegiatan, Anda harus punya plan of action sehingga pada saat Anda melakukan kegiatan sudah ada bayangan dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentu. Di sini ada strateginya. Strategi Penkes adalah yang pertama adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi di sini menginformasikan dan juga mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Yang kedua ada strategi kebijakan. Strategi kebijakan ini adalah untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui pengaturan legislatif, lembaga peraturan ataupun pengaturan organisasi. Yang berikutnya adalah strategi mobilisasi komunitas. Di sini, di dalam strategi ini, kita melibatkan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap permasalahan kesehatan bersama masyarakat. Yang nomor 4, strategi layanan kesehatan meliputi pengujian, screening, dan layanan atau pengobatan khusus yang disediakan melalui komunitas atau lembaga kesehatan untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil akhir kesehatan. Nomor 5, strategi teknologi melibatkan pembentukan atau modifikasi alat, struktur, sistem perawatan atau juga tipe layanan dan lingkungan. Baik, untuk materi saya sudah selesai. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan kita diskusi di forum. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.